Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ahu ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidani wal aqrabin wa iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Zain TV yang sama-sama mengharap ridho serta ampun Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memanjatkan sholawat kepadanya, tadi saya membacakan ayat yang sangat yang sering sekali berseliweran di telinga kita, atau bahkan mungkin ini adalah disebut ayat yang sangat viral di telinga kita, karena ini adalah ayat yang sangat sering dibacakan oleh para khotib Jumat, yaitu adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di sana setidaknya ada 3 makna takwa. Yang pertama adalah takwa yang disebut dengan takwa haqqa tuqatih, takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyudhkara wa la yunsa. Selalu Allah itu selalu diingat, wa la yunsa, dan tidak pernah dilupakan sedikit pun. Kita selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir, dan tidak pernah melupakan Allah dalam setiap langkah, setiap gerakan, setiap aktivitas, bahkan setiap hembusan nafas kita selalu terucap zikrullah. Yang kedua adalah ayushkara wala yukfar. Ayushkara wala yukfar. Selalu Allah itu selalu disyukuri dan tidak pernah dikufuri. Sedikit ataupun banyak, bahkan musibah pun yang menimpa kita, yang menimpa kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena berarti dengan itu Allah masih memberikan perhatian, kasih sayang, yang mana mungkin dengan itu Allah akan memberikan derajat, mengangkat derajat kita lebih tinggi. Wala yukfar, dan Allah itu tidak dikufuri. Walaupun misalkan ada nikmat, ada kita mendapatkan satu hal yang sedikit, tetap bersyukur, jangan sampai berkeluh kesah, bahkan komplain kita terhadap keadaan, terhadap situasi, yang mana sesungguhnya ketika kita komplain terhadap situasi itu berarti kita komplain kepada Allah. Atau misalkan ada hujan turun, karena terlalu seringnya hujan membuat jemuran gak kering, membuat aktivitas terganggu, kita harus berhenti, yang pakai motor perjalanan harus berhenti pakai jas hujan dan lain sebagainya. Kita kemudian terlintas dalam hati, terucap dalam pikiran, hujan terus ini, becek dan sebagainya. Nah, ketika kita mengucapkan itu, sebetulnya kita bukan sedang komplain kepada hujan, tapi kita komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa dengan haqqa tuqatih tidak akan pernah mengucapkan itu. Dia akan selalu tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Sekali lagi, ayyuta'a wa la yu'sa. Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Dan ini antara taat dan kemaksiatan, antara ketaatan dan kemaksiatan memang suatu hal yang sangat bertolak belakang, sehingga antara ketaatan dan kemaksiatan ini ada babnya tersendiri. Bahkan ketika ada suatu perbuatan yang tidak mengandung ketaatan, tapi di sana ada nilai tidak memaksiati Allah, maka dipandang
baik dipandang mengandung banyak maslahat baik untuk dirinya ataupun untuk lingkungan. Maka dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa di akhir zaman ini bisa jadi tidur itu merupakan sebuah ibadah yang paling afdol. Karena dengan tidur itu dia tidak maksiat. Dengan tidur dia tidak berpikir tentang kekurangan yang dia miliki. Dengan tidur dia tidak berjalan ke sana kemari, berseliweran di media sosial, kemudian berkata-kata buruk, membicarakan orang lain dan sebagainya. Sehingga dengan tidur ia bisa meninggalkan hal-hal sedang yang disebutkan tadi. Sehingga tidur itu menjadi baik untuknya, menjadi baik untuk ia lakukan. Sudah barang tentu bukan tidur yang berlebihan ya. Baik, para pemirsa Ascent TV rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan surah An-Nisa ayat 135 yang tadi di pembukaan saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, maaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamin, jadilah para penegak, jadilah kalian qawwamina, para penegak bil qisti, dengan memegang teguh keadilan. Yang mana menjadi penegak keadilan itu adalah syuhada'a lillahi, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, walau ala anfusikum, sekalipun kamu harus berbuat adil kepada diri kalian sendiri, awil walidaini, atau kepada kedua orang tua kalian sendiri, wal aqrabin, atau kepada kerabat terdekat, kolega dan sebagainya. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk kita bersikap tangguh, yang mana tangguh itu diawali dari diri sendiri. Di sini disebutkan walau ala anfusikum. Yang pertama, walaupun harus kalian bersikap adil kepada diri kalian sendiri. Kalau kita bisa berbuat adil kepada diri sendiri, insya Allah akan diusahakan, akan mampu untuk berbuat adil kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak mampu berbuat adil kepada diri sendiri, dalam artian masih mentoleransi diri dengan perbuatan-perbuatan yang haram, yang subhat, masih mentoleransi diri dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung murka Allah, maka bagaimana kita bisa berbuat adil, memberikan keputusan kepada orang lain tentang hukum halal dan haram misalkan kepada orang lain, atau memutuskan ketika dia menjadi seorang hakim yang mana di situ harus memutuskan hukuman dan sebagainya, dakwaan atau dan sebagainya. Kalau dia tidak bisa disiplin, tidak bisa tangguh, tidak bisa berbuat tegas terhadap dirinya sendiri. Yang mana ayat ini sangat concern kepada hal-hal yang sifatnya mendasar bagi kita, untuk kita bisa menegakkan hukum atau syariat Allah secara umum. Yang mana mungkin dalam keterangan yang lain disebutkan ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Dan ayat ini pun menjelaskan walau ala anfusikum, walaupun kamu harus berbuat adil kepada diri kalian sendiri. Kita bisa merasakan betapa sulitnya untuk melatih diri sendiri, yang mana ketika kita melatih diri sendiri tanpa diawasi, dibimbing oleh orang lain, itu akan sangat sulit. Tetapi disitulah nilai kita ketika kita bisa melatih diri sendiri tanpa dibimbing oleh orang lain.
Kemudian bagaimana sulitnya ketika kita berhadapan dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, yang mana tatkala kita berkaitan dengan hukum, yang mana hukum itu harus ditegakkan. Di sini sebagai syuhada alillah, yang mana hukum itu bukan sekadar hukum-hukum yang buatan manusia. Yang mana mungkin ketika hukum itu buatan manusia, ya kita tanggung jawabnya kepada manusia. Tetapi ketika hukum itu adalah hukum Allah, maka kita akan berhadapan dengan Allah di yaumil akhir nanti. Mungkin kita akan merasa sulit, merasa sukar, sedih, dan sebagainya, tidak enak di dunia. Tetapi inilah yang akan menjadi yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena masing-masing kita pasti akan mengalami hal seperti ini. Dalam hal mendidik anak misalkan di rumah, bagaimana kita bersikap kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami. Misalkan istri keluar rumah tidak pakai kerudung, kemudian kita memberikan toleransi, oh ya nggak apa-apa, ada cuman ke Alfamart doang sedikit. Yang namanya tidak memakai hijab walaupun sehelai rambut keluar kemudian terlihat oleh yang bukan muhrim, itu dosa. Maka kita sebagai seorang suami harus mengingatkan istri kita, anak-anak kita untuk bisa mentaati perintah Allah itu. Dan kita harus keras, harus tegas, bukan harus keras, maksudnya harus tegas supaya hukum Allah itu bisa ditegakkan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan secara umum kepada masyarakat luas. Nah, untuk berlaku adil ini memang butuh latihan, kemudian juga kita butuh mungkin bagaimana orang-orang Rasul dan para sahabat itu bersikap adil. Contoh, ada sebuah kisah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz sedang duduk di ruang kerjanya di malam hari menggunakan lampu temaram, ya, lampu yang menggunakan bahan bakar seperti itu. Yang mana ketika ia berada di ruang kerjanya, yang mana ruang kerjanya itu adalah ruang kerja milik negara, milik orang-orang mukmin, milik Baitul Mal, ia menggunakan lampu yang sudah disediakan. Tapi ketika ia mau pulang, lampu itu dimatikan, kemudian ia bawa lampu punya dia sendiri. Nah, satu ketika Umar bin Abdul Aziz ini sedang berada di ruang kerjanya, menggunakan lampu temaram milik, ya katakanlah milik negara. Kemudian pintunya itu ada yang mengetuk. Kemudian Umar bin Abdul Aziz bertanya, siapa yang mengetuk pintu? Ternyata yang mengetuk pintu adalah anaknya. Kemudian Umar bertanya, ada perlu apa? Engkau datang kemari, apakah keperluan umat muslimin ataukah keperluan pribadi engkau datang kemari? Lalu dia mengatakan, ini adalah keperluan pribadi. Tunggu dulu, jangan dulu masuk. Nah, lalu Umar bin Abdul Aziz mematikan lampunya, kemudian mematikan lampu yang sudah disediakan itu, dan menyalakan lampu miliknya sendiri. Silakan masuk. Nah, setelah lampunya mati, kemudian lampunya punya dia nyala, lalu dia masuk. Lalu dia bertanya gitu kan, si anaknya ini bertanya, mengapa engkau lakukan demikian? Ini kan hanya sedikit lah dan sebagainya, bla bla. Kemudian Umar menjawab, engkau datang kemari itu adalah keperluan pribadi, bukan keperluan orang, bukan keperluan umum, bukan keperluan negara, bukan keperluan umat muslimin. Hanya keperluan pribadi. Karena keperluan pribadi dan lampu yang saya gunakan ini adalah lampu milik negara. Maka bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah nanti ketika engkau masuk ke sini dengan membicarakan keperluan pribadi dengan lampu yang saya gunakan lampu milik negara. Saya tidak ingin bertanggung jawaban itu di hadapan Allah, maka saya gunakan lampu milik saya sendiri. Nah, Masya Allah. Hanya sebatas lampu, cuma numpang terang doang, numpang cahaya doang.
Umar bin Abdul Aziz tidak mau mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah nanti kelak di yaumil qiyamah. Masya Allah, ini dia berlaku adil. Dia tidak mau menggunakan harta fasilitas semena-mena. Ya, walaupun hanya cuma numpang terang doang, numpang cahaya doang, dia tidak mau menggunakan itu. Karena sejatinya setiap segala sesuatu yang digunakan, setiap segala sesuatu yang kita pakai itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Takasur di ayat terakhir disebutkan tsumma tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yauma idzin, pada hari itu atau pada hari kebangkitan, pada hari kiamat, pada yaumuddin nanti ditanya anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan, yang kita habiskan. Oleh karena itu, kita harus awas, kita harus berhati-hati, kita harus pintar, kita harus cerdas dalam menggunakan setiap kenikmatan yang kita miliki, yang kita dapatkan. Karena ketika kita mendapatkan kenikmatan, baik harta, makanan, pakaian, semua yang fasilitas yang kita gunakan, kita akan hanya ditanya tentang dua hal saja. Ditanya tentang dua hal saja. Yang pertama, dari mana kita dapat harta itu, kenikmatan itu, baju itu, makanan itu, pokoknya kita akan ditanya tentang dari mana kita mendapatkan itu. Yang kedua, untuk apa kita gunakan. Kita mungkin bisa mempertanggungjawabkan, ya saya dapat uang dikasih orang tua, dapat uang dari gaji dan sebagainya, gaji saya halal dan sebagainya. Tapi pada poin yang kedua, untuk apa digunakan? Wah, ini sangat kompleks sekali. Yang mana ketika berbicara masalah harta, orang terkaya di zaman sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, disebutkan dalam pada saat beliau pulang dari berdagang, yang mana dari kejauhan itu tampak seperti ada badai gurun, debu-debu itu berterbangan. Tatkala debu itu mendekat, kemudian orang yang mengatakan itu adalah kafilahnya Abdurrahman bin Auf, yang mana kalau tidak salah itu ada 700 unta. 700 unta beserta isinya. Kemudian pada saat pulang berdagang itu sampai ke Madinah, semua itu beliau sedekahkan, beliau bagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah pada saat itu. Lalu apa pada saat itu? Ummul Mukminin Aisyah kalau tidak salah mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abdurrahman bin Auf dakhala jannah habwa. Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak. Hartanya beliau infakkan semuanya. Dia bahkan dalam buku yang tertulis dalam buku Muhammad Khalid Rijalul Hal Rasul, kemudian diterjemahkan 60 karakteristik sahabat Nabi. Di situ dijelaskan bahwa kalau kita melihat Abdurrahman bin Auf dengan pembantunya, kita akan menganggap bahwa Abdurrahman bin Auf adalah pembantunya dan pembantunya adalah majikannya. Karena saking low profile, dia tidak gila harta. Dia pencari harta, tapi dia tidak gila harta. Dia gunakan hartanya untuk bersedekah, dia gunakan hartanya untuk jihad fisabilillah. Yang mana ia tahu bahwa setiap yang ia miliki, yang ia habiskan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana para sahabat bersikap bersikap adil dalam menanggapi sesuatu, menyikapi sesuatu. Bagaimana ketika ia bersikap terhadap hartanya, harta semua
ya akan menjadi beban di hari kiamat nanti. Bahkan mungkin kita di hari kiamat nanti kita akan berangan-angan supaya Allah tidak memberikan harta kita sedikit pun, karena betapa beratnya pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Itu sangat detail sekali. Ketika kita membaca summa tus'aluna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat, maka seteguk air minum yang enak atau mungkin satu pouch es krim mixu yang kita minum, yang kita makan, itu nikmat, enak, harganya murah cuma 8.000. Tapi apakah kita bisa bertanggungjawabkan itu di hadapan Allah? Dari mana duit buat beli mixu dan buat apa beli mixu? Ya kalau misalkan, ya Allah, beli mixu ini enak, saya hanya ingin merasakan, ingin bersyukuri nikmat-Mu ya Allah. Nah, kalau kita bisa memberikan jawaban yang insya Allah terima, ya kita bebas. Tetapi kalau ternyata banyak banget harta yang kita gunakan, kita belikan buat sepatu mahal, kita belikan buat kuota, kita belikan buat hal-hal yang kurang bermanfaat, maka ya hati-hati. Oleh karena itu, banyak sekali hal yang perlu kita cermati. Disinilah kita dalam beragama, dalam beramal itu kita harus cerdas. Nggak cuman kita dalam berbisnis kita harus cerdas supaya bagaimana kita bisa menghasilkan untung yang banyak, tetapi juga dalam beramal kita harus cerdas. Apakah harta yang saya gunakan ini, yang saya habiskan ini, bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apakah harta yang saya gunakan ini adalah ketika kita menghabiskannya, ketika kita memakannya, ketika kita menggunakannya, mengundang ridho Allah ataukah tidak? Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan itu? Maka sebelum kita menggunakan, kita pertanyakan dulu. Apakah apa yang dalam hal yang kita gunakan ini mengandung unsur ibadah ataukah bahkan mohon maaf, nauzubillah, memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Selama apa yang kita gunakan itu adalah menunjang untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama apa yang kita lakukan, apa yang kita habiskan dari harta yang kita gunakan itu bisa menunjang pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu merupakan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tetapi jangan sampai kita menghabiskan, menggunakan barang, fasilitas, harta, dan lain sebagainya, itu ternyata di dalamnya ada unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus kita hentikan, harus kita hindari supaya kita tidak berat nanti mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada yang pertama, tadi kita harus berbuat adil, berlaku adil kepada diri kita sendiri, kepada orang tua, kepada keluarga, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga dengan kita bisa berlaku adil kepada diri sendiri, kepada orang lain, kita akan menjadi generasi yang tangguh, kita akan menjadi generasi yang kuat, yang berkualitas. Demikian, minkum, mohon maaf atas segala kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LSN TV, baru saja kita menyaksikan acara Ragam Ramadan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi kuis. Saya memiliki 3 buah hadiah bagi pemirsa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Untuk format jawaban akan dikirimkan melalui kolom komentar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, yang dimaksud dengan takwa haqqa tuqatih adalah ... Saya ulangi, pertanyaan nomor 1. Yang dimaksud dengan takwa haqqa tuqatih adalah ... Pertanyaan nomor 2. Siapa nama lengkap pemateri acara Ragam Ramadan yang telah kita saksikan bersama-sama? Saya ulangi, siapakah nama lengkap pemateri acara Ragam Ramadan yang telah kita saksikan bersama-sama? Nomor 3, nomor terakhir, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita hanya akan ditanyai 2 hal, yaitu dari mana kita dapatkan kenikmatan itu dan ...
Sekali lagi, pertanyaan nomor 3, ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita hanya akan ditanyai 2 hal, yaitu dari mana kita mendapatkan kenikmatan itu, dan titik-titik. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang telah menjawab di kolom komentar. Untuk para pemenang akan dihubungi oleh panitia melalui direct message pada akun yang tertera pada format jawaban pemirsa. Terima kasih. Pemirsa Alsen TV, terima kasih telah menyimak Ragam Ramadan hari ini. Selanjutnya mari kita saksikan acara kultum yang akan disampaikan oleh Saudara Rizky Maulana dari kelas 9A. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, sabar berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sabru, yang berarti tahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sabar memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama, sabar terhadap menghadapi cobaan, seperti tidak putus asa jika mendapatkan kesulitan, dan tahan terhadap ujian. Yang kedua, sabar adalah tenang, yaitu tidak tergesa-gesa dan tabah menerima ujian. Sederhananya dari pengertian tersebut, sabar adalah sikap menahan diri dari emosional atau keinginannya. Sikap sabar merupakan sikap terpuji yang Rasulullah dan para sahabatnya miliki. Bagi orang-orang yang beriman, sikap sabar menjadi perisai untuk melindungi dirinya agar tidak terpancing oleh nafsu amarahnya, di mana nafsu ini merupakan salah satu yang dapat membahayakan diri kita. Jika kita tidak mampu mengontrolnya, salah satu cara untuk mengontrolnya nafsu tersebut adalah dengan menjadikan sabar sebagai perisai dalam diri kita. Setidaknya ada 6 hadiah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berperilaku sabar. Yang pertama, yang kita tidak sangka-sangka adalah Allah akan cinta terhadap kita. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus sabirin. Yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146. Siapa sangka ternyata sabar bisa kita memperoleh cintanya. Satu hal yang sangat umat muslim dambakan, cinta Allah adalah segalanya bagi makhluknya. Dicintai oleh Allah merupakan keistimewaan yang sangat besar dalam Islam. Oleh karena itu, beruntung sekali bagi mereka yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kesempurnaan pahala tanpa batas. Tidak kalah supernya dari hadiah yang pertama bagi mereka yang mampu bersabar di setiap kondisi yang terjadi, yaitu mendapatkan kesempurnaan pahala tanpa batas. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Keberuntungan kedua yang didapat oleh orang-orang yang bersabar, yakni baginya pahala tanpa batas. Terdapat beberapa tafsir yang menjelaskan maksud dari kalimat pahala tanpa batas ini. Di antaranya tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa pahala tersebut adalah pahala akhirat yang tidak ada batasnya, yakni hitungan dan kadar. Hal serupa juga dijelaskan dalam tafsir-tafsir lain, seperti tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Madinah, dan tafsir Al-Munawwarah, dan tafsir lainnya. Berdasarkan hal tersebut, sungguh beruntung sekali bagi mereka yang mampu bersabar, karena selain mendapatkan cintanya Allah, juga mendapatkan ganjaran pahala tanpa batas. Yang ketiga, pemirsa, adalah mendapat pertolongan dari Allah. Selain mendapatkan cinta dari pahala dan pahala dari Allah, orang-orang yang sabar juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam hal ini, Allah selalu bersamai orang-orang yang sabar dan selalu memberikan pertolongan
dalam bentuk yang tidak terduga-duga. Kesabaran yang menumbuhkan cinta di antara Allah dan makhluknya membuahkan hasil berupa pertolongan Allah bagi mereka yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Keempat, mendapatkan balasan surga. Siapa orang yang beriman yang gak pengen masuk surga? Semua orang beriman pasti ingin masuk surga. Ternyata bersabar bisa menjadi kunci untuk meraih surga yang didambakan oleh hambanya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya mereka akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Quran surat Al-Furqan. Sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang bisa bersabar. Setelah tadi mendapatkan balasan pahala dan sekarang ditambah mendapatkan balasan tempat yang tinggi, yaitu surganya Allah. Yang kelima teman-teman, yaitu adalah mendapat keberuntungan di hari kiamat dan keselamatan dari api neraka. Membayangkan masuk neraka saja sudah menyeramkan, apalagi sampai dimasukkan ke dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Balasan selanjutnya bagi orang-orang yang bersabar dari Allah adalah mendapatkan keberuntungan di hari kiamat dan keselamatan dari api neraka. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23 dan 24, yang artinya, sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaika bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Berdasarkan ayat di atas, terlihat begitu beruntung sekali bagi mereka yang mampu istiqomah dalam menghadapi cobaan. Sampai-sampai malaikat menyapanya dengan sapaan yang begitu indah dan maksud dari kalimat alangkah baiknya tempat kesudahan itu adalah surga. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga Allah berarti terbebas dari api nerakanya Allah Subhanallah. Yang keenam, mendapatkan ampunan dan juga rahmat dari Allah. Sebagaimana kodrat manusia, yakni tidak luput dari yang namanya salah. Oleh karena itu, sepantasnya kita sebagai makhluknya harus senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, sabar bisa menjadi sarana kita mendapatkan ampunan dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam ayat ini, kata mereka merujuk kepada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang orang yang terkena musibah. Sehingga dapat kita pahami bahwa bagi mereka yang bersabar ketika musibah menimpa mereka, maka sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan sanjungan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa ganjaran yang Allah berikan untuk orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi setiap cobaan yang Allah berikan. Maka seharusnya kita berlaku sabar atas apa-apa yang Allah berikan kepada kita dan dari apa-apa yang Allah tambahkan kepada kita. Demikian kultum dari saya, kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berkesempatan untuk menyimak tilawah di Al-San TV. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai ke kita selaku umatnya. Perkenalkan, saya Rachel dari kelas 9A SMP Alfa Centauri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka segmen tilawah. Pada hari ini tilawah akan dibacakan oleh saudari Sabita Habibah dari kelas 8B. Kita akan sama-sama menyimak bacaan tilawah juz 29. Pemirsa Al-San TV, sambil menyimak, kita juga bisa sama-sama ikut membaca ayat-ayat tersebut. Semoga dengan ini pahala dan berkah Ramadan kita bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا فرغناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا اليوم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إننا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نصرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنا ترمي بشرر كالقصر كأنهم جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم ويعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعلمون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.